Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita pada kali ini. Gimana kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga tetap diberikan kesehatan, keselamatan, juga rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas, mengulas, dan memberikan sedikit informasi atau ilmu yang mungkin barangkali bisa digunakan teman-teman yang di rumah, bisa bermanfaat teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman, di sini dalam kesempatan ini saya akan membahas dari segi mengatur keuangan, dari segi mengatur finansial, teman-teman. Ilmu ini sangat terlihat sepele tetapi sangat penting, sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama jika kita mendapatkan income bulanan atau gajian bulanan seperti itu, teman-teman. Alasan saya membuat video ini, teman-teman, karena itu saya mempunyai banyak pengalaman, teman-teman. Banyak teman saya itu mempunyai penghasilan yang cukup lumayan, tetapi ketika akhir bulan ataupun dia itu mempunyai kebutuhan mendesak, dia itu mencari, maksudnya itu utangan ke sana kemari, teman-teman, yang mana itu sangat tidak sinkron dengan pendapatan dia tiap bulannya. Dan di sini inilah terlihat gimana dia kesalahan dalam mengatur ilmu keuangan, teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan 3 tips dalam mengatur keuangan kita dalam satu. Ya, yang pertama, teman-teman, di sini kita harus membuat daftar pengeluaran kita atau budgeting. Daftar pengeluaran kita atau budgeting ini bisa nanti kita bisa menganalisis hal apa sih yang membuat pengeluaran kita besar atau membuat pengeluaran kita menjadi bisa kita atur, teman-teman. Budgeting ini terlihat tidak terlalu begitu penting, tetapi budgeting ini sangat perlu sekali, teman-teman. Seperti pengalaman saya sendiri, teman-teman, saya itu terasa kok gimana sih pengeluaran saya itu kok terasa begitu banyak, ini yang salah yang di mana? Atau saya pikir-pikir ketika uang makan itu juga tidak seberapa, teman-teman, tidak seberapa. Ternyata setelah saya membuat list pengeluaran, membuat budgeting, itu ternyata yang membuat membesar itu pengeluaran itu adalah rokok juga ngopi, teman-teman. Tidak terasa rokok juga kopi itu membuat pengeluaran itu cukup lumayan, teman-teman. Rokok itu misal itu satu hari itu sekitar 20-an ribu, 22-an. Nah itu serta ngopi itu mungkin sekitar 6 ribuan, teman-teman. Untuk ngopi cukup murah, tetapi itu tidak berasa, teman-teman. Hal yang membuat terasa sepele itu juga ketika kita di akhir bulan itu membuat list daftar, itu ternyata yang membuat bengkak, membuat besar itu hal tersebut, teman-teman. Dengan begini, teman-teman, dengan membuat kita membuat daftar budgeting atau membuat list pengeluaran ini, kita bisa menganalisis dan nantinya kita bisa mengatur hal mana yang membuat pengeluaran kita menjadi membengkak, teman-teman, seperti itu. Ketika hal tersebut tidak penting, ketika hal tersebut itu tidak terlalu mempengaruhi hidup kita, itu nanti kan kita bisa mengatur juga mengolahnya, teman-teman. Seperti pengalaman saya sendiri tersebut, rokok juga ngopi itu sebenarnya itu juga tidak terlalu penting, teman-teman, dan ternyata hal rokok dan kopi tersebut bisa membuat membengkak daftar pengeluaran bulanan kita, seperti itu. Dan nantinya kita bisa menganalisis serta kita bisa mengatur untuk kedepannya biar lebih baik lagi, seperti itu, teman-teman. Dan mungkin daftar-daftar tersebut kita bisa mengalokasikan anggaran bulanan kita menjadi pengeluaran tersebut sekian, dan nanti kita bisa mengatur yang buat bensin, makan, juga rokok itu berapa, nanti kita bisa bisa membuat list pendaftaran seperti itu, teman-teman. Lanjut nomor 2. Nah, di nomor 2 ini sangat krusial sekali, teman-teman, terutama untuk yang masih muda-muda, mempunyai jiwa milenial yang sangat muda dan mempunyai jenjang karir, jenjang hidup yang masih panjang. Ini sangat penting sekali, teman-teman, yaitu menabung, teman-teman. Menabung ini sangat tidak bisa disepelekan sekali, teman-teman. Dan di riset di Amerika Serikat bahwa kaum milenial sekarang itu rata-rata mereka yang tidak bisa menabung itu sekitar 40% dari penduduk muda di dunia. Saya tidak bisa membayangkan, teman-teman, ketika para
yang tidak bisa menabung ini jika ada keperluan mendadak, dia berhenti bekerja, sakit atau apa, dia mengandalkan uang dari mana teman-teman. Menabung ini sangat penting sekali, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kita di sini lihat jangka pendeknya. Jangka pendeknya seperti ini teman-teman. Ketika kita menabung, uang tabungan ini bisa digunakan ketika kita sedang kepepet, sedang krusial, kondisi krusial, atau sedang kondisi yang tidak bisa kita maklumi, seperti itu teman-teman. Dan kita juga dalam menabung ini ada dua macam jenis teman-teman ya, yaitu yang pertama tadi menabung dalam jangka pendek yang digunakan dalam situasi-situasi memepet seperti itu. Yang kedua menabung jangka panjang. Menabung jangka panjang ini bisa digunakan untuk hari tua, bisa untuk membangun bisnis, atau bisa digunakan untuk membangun rumah atau yang lain yang bersifatnya jangka panjang teman-teman, seperti itu. Dan hal tersebut sangat penting karena menabung ini adalah salah satu menjadikan tujuan kita dalam bekerja. Dalam bekerja, ketika kita tidak bisa mengumpulkan uang, tidak bisa menabung, tidak usah mengumpulkan uang, itu terlalu tidak bagus ya. Istilahnya menabung saja gitu, menabung saja dikit atau banyak itu sangat penting teman-teman. Ketika kita berhenti bekerja atau kita sudah resign, kita ada yang bisa membuat pegangan dalam hidup. Kita masih mempunyai tabungan atau kita masih punya pegangan, yang mana tabungan ini tentunya sangat bermanfaat ketika kita istilahnya membangun bisnis atau membangun apa yang nanti kita bisa kembangkan, bisa kita putar uang ini agar kita juga mempunyai pendapatan lain. Kalau untuk pengalaman saya sendiri teman-teman, saya itu bekerja juga saya menabung. Nah, untuk tabungan saya ini saya putarkan teman-teman, saya putarkan untuk memberi hal-hal atau barang-barang yang bisa saya jual lagi. Dan tentunya di sini saya bisa mendapatkan dua income, pertama dari bekerja, kedua dari uang yang saya putar untuk mendapatkan income dobelan atau income freelance, seperti itu teman-teman, yang nantinya ini bisa ditiru teman-teman yang ada di rumah. Let's go. Lanjut ke yang nomor 3 teman-teman. Yang nomor 3 ini sangat membuat penyakit sekali dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hindari berhutang teman-teman. Hindari berhutang, apalagi ketika hutang itu menjadi siklus kehidupan kita, seperti kita harus menghutang, nanti kita tidak bisa membayar, kita berhutang kepada orang untuk membayar ini, dan nantinya menjadi siklus gali lubang tutup lubang. Ini sangat tidak sehat sekali dalam kehidupan kita teman-teman, sangat tidak sehat sekali, karena hal seperti ini bisa membuat seberapapun besar pendapatan kita, seberapapun banyak pendapatan kita, ini akan habis untuk membayar hutang. Apalagi hutang di sini bersifat kredit atau yang ada bunganya, ini sangat membuat penghasilan kita terkuras teman-teman. Karena saya tidak sedikit menjumpai orang-orang yang mana ketika dia itu mempunyai hutang, dia istilahnya mungkin dia mengkredit HP atau apa, dan HP itu dijual, tentunya dia rugi, dan bunganya HP itu juga tidak sedikit teman-teman. Hal itu sangat membuat pengeluaran kita membengkak teman-teman, sangat membengkak hal tersebut. Dan tentunya hal seperti ini sangat tidak disarankan dalam mengatur segi finansial kita, dan semoga teman-teman bisa menghindari hal-hal seperti ini. Dan gunanya menabung untuk uang kepepet adalah agar kita terhindar dari berhutang teman-teman, seperti itu. Karena berhutang ini jika menjadi siklus dalam kehidupan kita, menjadikan siklus dalam kehidupan keseharian kita, ini sangat tidak menyehatkan bagi segi finansial kita teman-teman, sangat tidak menyehatkan sekali. Dan saya harap teman-teman hindari hutang, karena salah satu segi jeleknya hutang ini adalah membuat buruk hubungan kita dengan seseorang atau yang kita hutangi tersebut. Itu sangat membuat buruk, dan ini sangat saya sudah alami teman-teman. Itu banyak teman-teman saya, mungkin dia bukan teman, itu ada beberapa orang itu berutang dengan saya, itu membuat hubungan saya dengan dia itu membuat senggang teman-teman, seperti itu teman-teman. Dan ketika teman-teman membutuhkan uang ataupun membutuhkan uang dadakan, kita harus bisa ada yang namanya tabungan atau uang kepepet ataupun namanya gimana, itu harus bisa kita manfaatkan teman-teman. Itu sangat berguna sekali
teman-teman, mungkin dari kesempatan kita kali ini cukup saya akhiri sampai di sini teman-teman ya. Semoga ilmu yang saya berikan kepada teman-teman ini bisa bermanfaat, bisa memberikan manfaat yang baik dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Dari saya cukup sekian. Jika ada salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita agar bisa berkembang lebih baik ke depannya dan bisa memberikan manfaat lebih besar kepada teman-teman yang ada di rumah. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.